Keren emang. Satu-satunya negara Asia yang tidak menaikkan BBM. Jangan sampai ujuk-ujuk nanti udah dapat pujian masyarakat positif, tiba-tiba BBM naik. Apapun itu alasan, mau alasan perang, mau alasan apapun. Ya. Kalau Pak Bahlil ini kan fokus 2029-nya dia nyalek dari Papua. Gerindra juga dong, harus lintas partai dong. Tapi kan salah satu pengamat ngomongin tuh kalau misalnya Pak Prabowo milih dari partai lain, ini sama aja Pak Prabowo menyiapkan partai lain untuk bertarung di 2034. Akhirnya Bapak Bahlil mendapat pujian dari netizen di Indonesia. Keren. Oh, Pak Bahlil. Keren. Setelah sekian lama tuh ya. Ya. Blunder komunikasinya. Sekian lama Pak Bahlil jadi meme pengajian di SPPU. Di apa? Gas. Sering kita dapetin meme Pak Bahlil itu kajian itu. Cara mengeruk bensin. Betul. Sekarang Pak Bahlil menuai pujian dan ingat jangan terlalu terbuai Pak. Iya, karena netizen kita itu ya itu. Karena yang dia jaga ini kan sebenarnya kan berkat dari subsidi yang turun langsung dari pemerintah pusat kan. Dia sebagai pemangku kebijakan tinggal mengiyakan apa enggak gitu kan. Bukan mengiyakan apa enggak, dia kan cuma tinggal ngelihat situasinya ini bagus apa enggak. Nah ternyata kan bagus, pada akhirnya kan dia nggak naikin tuh BBM subsidi kan. Keren emang. Satu-satunya negara Asia yang tidak menaikkan BBM bersubsidi ya. Bersubsidi ya, tetap bersubsidi ya. Ini kita nih gitu kan. Kita bicara bersubsidi. Nah waktu itu kan, tapi kan sebenarnya ini kan akhirnya mendapat pujian setelah dia beberapa waktu lalu, nggak lama kan ya, dia bilang gitu kan, stok BBM kita cuma sampai 20 hari. Wah. Nah, sedangkan ada orang yang punya tangki BBM di penjara. Nah itu carry. Iya. Kayak nyambung. Nggak nyambung sih. Tapi emang gimana ya Mas ya, kalau menurut gue perlahan kita makin melihat Pak Bahlil komunikasinya seperti itu. Ya nggak? Nyablak apa adanya, suka-suka dia gitu kan. Tapi substansinya ada gitu loh sebenarnya. Cuman kadang-kadang dia tuh misalnya yang ini, yang masalah kompor gas jangan boros. Ya itu guys. Gue tahu tuh maksudnya, dia mau ngomongin kalian kalau masak jangan boros-boros gitu, setelah pakai matiin gitu loh. Dia bilang kalau pakai kompor gas jangan boros. Tuh aneh banget. Ya karena bahasa beliau kan orang timur. Iya, jadi bahasa Indonesia itu kebelit-belit gitu loh kata gue. Tapi dia tuh pede gitu loh untuk ngambilin itu. Nah menurut lo Bahlil ini pada akhirnya kan menjadi salah satu menteri kesayangan. Iya. Ya dong gitu loh. Gitu loh. Tapi menurut lo Bahlil sampai sekarang merupakan menteri yang bagus apa enggak? Kalau menurut saya untuk saat ini Bahlil susah untuk diganti. Kenapa? Ketua Partai Golkar. Benar. Itu partai besar. Masyarakat kita nggak paham politik bro. Nggak semua paham. Benar. Bahlil ganti nggak mungkin. Bahlil ketua Partai Golkar. Benar. Dia ketua partai bro. Kalau diganti bahaya tuh partai. Bahaya, goncang nanti itu DPR kan. Iya, yang jadi Prabowo ngomongin kebijakan udah nggak laku. Iya. Golkar dipecat. Jadi Pak Bahlil ya sekarang ya mungkin karena orang timur ya. Karena orang timur, karena bahasanya beliau mungkin kan agak aneh kalau kita ngobrol sama orang timur kan harus kita mencerna lagi bahasanya kan. Iya, belum lagi kan dia tuh kalau nggak salah tuh lama ya tinggal di Papuanya. Jadi iya. Untuk tinggal di Jakarta pun logat itu bertahan sampai sekarang kan, gitu kan. Tapi gini Mas, Bahlil ini menurut lo layak nggak dicap sebagai penyelamat kita dalam BBM tidak naik? Enggak, kalau penyelamat enggak juga karena emang tugas dia bro. Iya sih ya. Iya tugas dia. Nah soal BBM-nya, BBM bersubsidi tidak naik ya memang uang negara ada. Walaupun kemarin sempat ngutang-ngutang kan. Iya sih. Kalau soal Pertamax, masalahnya ntar lagi Pertamax naik. Ah ya? Kan Pertamax BBM non subsidi. Pertamax plus, Pertamax itu Pertamax doang itu enggak. Oh iya enggak, yang subsidi cuma Pertalite. Pertalite doang. Ada ntar lagi Pertamax bakalan naik tinggi. Wow. Saya dapat temen yang kerja di Pertamina Shipping gitu, saya lupa itu. Itu naik tuh. Mas, bensin tuh naik 100 perak aja. Dunia gonjang-ganjing Mas.
Yang subsidi ya. Iya. Enggak, Pertamax misalnya naik 12 dari sekarang kan 12.300 kan. Iya. Naik tuh tiba-tiba 12.450 misalnya 150 perak. Itu goyangnya lumayan loh Mas. Karena yang ngisi mobil berasa tuh 150 perak. Kalau kita ngisi motor nggak berasa. Ngisi cuma 3 liter, 4 liter. Lah mobil kan 20. Iya. Kaliannya kan beda. Coba kalau pertama kan masih itu bro, kalangan-kalangan orang punya lah. Iya sih. Tapi dulu kan kita pernah punya wacana tuh Pertalite dihapuskan aja semua orang isi Pertamax gitu. Iya. Dengan gitu kan memudahkan swasta untuk masuk lagi kan gitu loh. Cuma yang perlu digarisbawahi Pak Bahlil harus komitmen dengan ucapannya, dia ngomong kan, tenang BBM aman sampai Desember. Kita lihat. Jangan sampai ujuk-ujuk nanti udah dapat pujian masyarakat positif, tiba-tiba BBM naik. Apapun itu alasan, mau alasan perang, mau alasan apapun. Misal perang udah selesai, tiba-tiba naik nih, kan makin marah. Marah lo itu lo. Kan jaminan kita karena kita tidak involve dengan perang ya kan. Kita nggak terlibat lah sama perang itu kan. Harusnya sih kita nggak ngaruh ya. Kata Prabowo juga kita dapat bensin tuh udah nggak cuma 20% kan dari Selat Hormuz itu kan. Iya. Betul. Harusnya kan nggak ada alasan. Harusnya kan kalau menurut gue sih harusnya udah nggak perlu ada jaminan bensin kita aman sampai Desember. Harusnya sih nggak ada ya. Ya 2 kapal kita masih di Selat Hormuz saja masih mana-mana aja. Enggak, katanya udah lewat. Nah, itu kata Miftah. Dia mau balik lagi kali jadi jubir apa? Pernah tugas apa namanya itu? Presiden. Iya Bakom itu dari Bakom kan, Badan Komunikasi kan. Badan Komunikasi. Presiden butuh jubir nggak? Hah? Butuh jubir nggak? Gak ada jubir selama ini. Teddy? Teddy? Kan bukan jubir dia. Oh dia Seskap. Prasetyo Hadi Mensesnek ya? Gak muncul itu sih siapa? Anggaraka. Iya harusnya dia tuh yang bisa ngomong ya. Bener. Kalau emang benar-benar nggak ada, Bahlil aja jadi jubir. Ya jangan dong, masa marwah Partai Golkar sekelas jubir tuh. Masa dia disamakan dengan jubir-jubir presiden sebelumnya yang sebenarnya non partai gitu kan. Tapi Bahlil kalau jadi jubir saya yakin tuh. Ya dia dulu kan jubir banyak desain-desain yang bunyi Pak Bahlil tuh. Apa? Yang orang suka rela bikin desain soal Pak Bahlil. Iyalah, itu juga orang tuh pasti seneng tuh ngutip Pak Bahlil tuh ngomongnya kan apa adanya kan. Kalau dia ngomong kan gitu. Ceplos-ceplos. Iya tiba-tiba ngomong nih barang bahaya Kanda. Waduh. Dia kan suka begitu kan kalau lagi acara resmi. Saya pernah ikut salah satu acara, dia sebut Mutiara dari Timur. Keren. Keren dia. Dulu di Babang ngomong ini barang jangan main-main Kanda gitu kan. Kalau dia jadi jubir kayak gitu kan buset Indonesia asal aja ya. Cuma kan ada hiburan rakyat kita. Tapi Bahlil itu salah satu hiburan Mas. Dan memang selain memang dia tidak bisa digusur karena dia ketum Golkar, rakyat tuh kadang-kadang suka-suka aja sama dia gitu. Itu yang sering muji Bahlil apa? Ardi ngirim meme soal Bahlil. Ardi itu videografer kita. Dia ngirim meme Bahlil terus terang. Wow. Tapi Bahlil tuh emang apa ya Mas ya, dia bukan, kalau menurut gua dia sebagai menteri baik, tapi sebagai pemimpin partai menurut gua masih belum tuh. Ya kalau soal itu no comment saya. Jadi emang tugasnya Bahlil memang cuma sih menteri kan ada hampir 100 lebih ya menteri ya sama wakil ya. Iya ya. Nah cuma kan yang kerja kan kelihatan cuma dikit banget tuh. Bahlil salah satu yang kerja. Iya, yang lain sebagai kan menteri. Yang lain kan nggak ada kabar-kabarnya sama sekali. Tapi tugasnya Bahlil itu kan memang kebagi dua ya, pada akhirnya kan dia juga harus mengamankan marwah partainya. Iya. Nah, ini kita harus ulik nih Bahlil nih kira-kira bertahan gak nih jadi ketum Golkar nih. Itu aja sih. Kemarin Munas partai apa yang jadi Siapa? Munas apaan? Itu sayap kanannya itu apa? Siapa? Lo apaan? Partai apaan lu nontonnya? Enggak, Golkar itu loh sayap kanannya yang Soksi itu apa ya? Soksi apa satu kan lagi? Si Pamis Bakun kan sekarang. Yang satunya lagi sayap lagi satunya Kosgoro. Oh iya, kan baru ganti. Iya baru ganti. Si ini kan siapa ya? Saya lupa itu orang Jawa Barat. Iya yang gantiin Dev tuh. Lupa ntar deh googling deh gue. Golkar terlalu banyak Mas. Iya. Iya tapi Bahlil tuh King Hormuz sekarang dulu kan. Iya. King Hormuz. Sekarang dapat pujian.
Kapal katanya. Betul. Orang jadi lupa dulu soal kasus LPG. Ingat Pak Bahlil, kita masih ingat LPG gitu kan. Tiba-tiba dia bikin gitu kan, semuanya wajib itu daftar ke Pertamina, jadi agen Pertamina. Wow. Yang nggak boleh, yang nggak daftar nggak boleh jualan. Panik kan orangnya. Iya. Yang Madura langsung geri jualan. Nggak gitu Pak Bahlil komunikasinya. Tapi menurut gue Pak Bahlil tuh komunikasinya unik. Tapi memang harus diperbaikin kan ya. Nggak menenangkan rakyat kan. Cocok Pak Bahlil jadi apa? Apa? Wakil presidennya Gibran. Cocok. Lu jangan mancing-mancing. Enggak cocok. Lu jangan mancing-mancing, dihabisin tuh partainya ntar tuh. Nah, Gibran presiden, wakil Bahlil. Top. Iya sih harus itu ya. Harus itu. Yang Gibran ceplos-ceplos. Iya. Ya kita nggak bilang dia diam aja ya. Dia juga tetap ngomong kan meskipun ya. Tapi ya, pamornya oke lah. Gibran lebih tinggi pamornya MBG bro. MBG kan produk gitu kan. Tapi lebih tinggi dibanding wapresnya. Ya kalau misalnya Pak Prabowo sama Pak Bahlil cocok gak? Kalau saya yang milih nggak cocok. Tapi kan kedua partai besar. Iya, coba tanya Ardi, milih nggak dia gitu dong? Kayak enggak ya. Enggak. Enggak, kayaknya Ardi lebih suka yang lain lah. Kalau saya sih Pak Prabowo cocoknya itu sama siapa ya? Mau siapa? Kalau sama sekjennya cocok gak Sugiono itu? Oh kan jangan dari Gerindra juga dong, harus lintas partai dong. Tapi kan salah satu pengamat ngomongin tuh kalau misalnya Pak Prabowo milih dari partai lain, ini sama aja Pak Prabowo menyiapkan partai lain untuk bertarung di 2034. Ya harusnya kan pilihan Pak Prabowo cuma 2, dari partainya atau yang orang non partai sekalian. Yang non partai pilihannya kan sedikit juga. Kita bisa bilang Anies Baswedan itu adalah orang non partai ya. Ya. Karena di gerakan rakyat pun dia tidak terlibat gitu kan. Tidak dimasukkan namanya meskipun kita tahu itu partai bentukan dia gitu. Dari partainya sosok yang bersinar kalau nggak orang-orang sekitar dia mas. Itu cuman KDM. Ya. Ada satu sosok Teddy Indrawijaya. Itu juga wajib Itu dipertimbangkan. saya mendengarkan itu 1,5 tahun yang lalu. Iya, Teddy Indrawijaya seperti disiapkan kan. Ya satu lagi Gibran. Nggak mungkin dia milih Bahlil kan. Kalau potensi besar menurut saya Teddy bro. Kenapa Teddy besar? Teddy sekarang lagi sekolah nih di Unhan ya. Di mana S2-nya? S3 ITB. S3-nya ITB. ITB. Nah, potensi dia jadi jenderal. Ya dia Ya bisa. untuk ngelangkai AHY mana? Ya Teddy lebih baik. Iya. AHY Letkol. Letkol kan dia. Mayor. Oh iya mayor ya. Mayor nggak pernah sampai Mayor. Teddy kalau jenderal secara strata lebih tinggi Teddy. lebih ke Teddy. Ya minimal kayak Sadil lah Teddy tuh. Iya. Kalau Panglima mungkin Enggak karirnya terlalu terlalu jauh gitu. Tapi kalau untuk kayak Sadil tiba-tiba dicalonin jadi wapres ya itu suatu nilai tawaran tinggi juga kan. Iya itu kan. lagi loyalnya. Dia dapat dua-duanya tuh. Orangnya Jokowi, orangnya Prabowo. Oh ya, tapi kan Pak Jokowi punya anak. Iya. Pak Jokowi punya anak. Jangan lupa kamu. Cocok ya? Cocok. Cocok minimal 2034 Teddy kita ngeliat bertarung tuh. Ya paling lama. Kalau Gibran lah Gibran. Iya. Kalau Pak Bahlil ini kan fokus 2029-nya dia nyalek dari Papua. Iya dia. Iya, dia kan selesai ini saya mau nyalek aja, menangin Golkar di Papua. Iya. Keren. Ya karena dia disebut apa? Mutiara dari Mutiara dari Timur. Tuh. Ada yang tahu Mutiara dari Timur? Pak Bahlil. Kalau kalian teman-teman yang belum pernah lihat Mutiara dari Timur, lihatlah Pak Bahlil. Pak Bahlil tahu. Setiap ada acara Pak Bahlil disebut Mutiara dari Timur. Dari Timur. Emang tapi dia di Timur disayang loh. Ya. Kan kita pernah lihat kontennya dia yang dia ngobrol sama supir angkot tuh. Ternyata teman-temannya dia dulu kan buat langsung dibikinin ini Pak Kapolres ini SIM semuanya bu. Keren. Sama kayak ceritanya Syahroni dari angkot menjadi anggota dewan. Iya, dia tapi kan panjang tuh angkot, supir pemilik tanker, terus pemegang usaha si pemilik tanker, lama-lama dia pemilik tankernya. Lama-lama dia pemilik tanker. Menikahi anak pemilik tanker. Apa ya lupa saya. Iya itulah pokoknya. Dia pokoknya Sultan Priuk itulah. Keren. Tapi Pak Bahlil, congrats Anda menjadi pahlawan kali ini. Pak Bahlil cocok jadi wapres Gibran. Iya udah. Tapi jangan lupa Pak Bahlil bensin kan cuma sampai Desember. Tolong diumumkan segera alternatifnya apa. Ya. Bobby Bos. Apaan tuh? Yang dari itu
yang dari penemuan dari ilmuwan dari Bogor. Apaan tuh Bobby Bos? Minyak. Oh ada alternatifnya sekarang? Ada, cuma kan nggak diterima. Dipakai sama Timor Leste, jadi bahan bakar nasional. Wow. Yang dia itu harusnya dipertimbangkan dong. Kagak masuk. Sebenarnya karena sama penemunya dia dikontrak sama Timor Leste, jadi kendaraan minyaknya itu dari bukan Pertamina, bukan minyak itu, dia dari padi. Gabah. Iya gabah padi ya. Ada gabah padi apa namanya? Yang itunya sama beberapa pepohonan. Wah keren. Dia nggak keluar asap. Iya. Saya udah nyoba. Iya, tapi kan kita berbisik sedikit ya. Iya. Takutnya ntar Pertaminanya. Iya, kalau itu naik Pertamina gak ada kerjaan nanti. Gak ada kerjaan tuh. Tapi Pertaminanya aja mendingan yang akuisisi bahan bakar itu ya. Iya. Iya, cuman kan kilang minyak kita masih tender-tenderan. Iya, bahannya itu dari damen, gabak, damen itu. Iya. Batangnya padi itu sama beberapa item saya lupa. Jangan lupa kita kan bensin alternatif sekarang listrik. Kamu berminat beli motor listrik pengap peci merah? Gak berminat. Kenapa? Mahal. Lah kan subsidi. Iya, habis itu ntar suruh bayar lagi. Ya pemerintah tahu sendiri. Wah, Pak Bahlil bayarin. Kesian. Jangan Pak. Dia mau Hyundai Ioniq. Dah, sampai jumpa di episode Rujak Politik berikutnya.